Setelah turun dari bis Tentrem rute Blitar Malang, aku langsung menuju ke stasiun Malang naik angkot. Nah, setelah selesai urusan di stasiun Malang, aku langsung bergegas menuju ke kantor bis M-Trans di Malang menggunakan ojek online. Sekarang aku ada di Jalan Raden Intan, dekatnya Terminal Arjosari Malang. Ini aku habis cari makan karena tadi aku berangkat pagi terus nggak sarapan. Ini kan jadwalnya kan aku dihubungi jam setengah 10 bisa berangkat, dan jam 9 siap. Ternyata bisa udah ready teman-teman. Jam 9 kurang bisa udah nyampe di kantornya M-Trans Malang. Nah, itu dia Sultan Class. Kita sekarang ambil tiketnya ya. Di sini itu rutenya itu startnya tadi pagi jam 6 dari Kediri. Sekarang jam 9 udah masuk di Malang teman-teman. Lumayan cepet ya, kayaknya sepi deh jalanan. Nah ini kantornya, yuk kita ambil tiket. Ini udah teman-teman, sampul tiketnya kayak gini, bentuknya kayak amplop. Dan tiket aslinya stroke kayak gini teman-teman. Nggak berubah ya semenjak aku dulu naik M-Trans ini sekitar 1 tahun yang lalu. Layanan premiumnya tetap dipertahankan ini. Gini teman-teman, sebenarnya tuh aku udah pernah naik bis ini sekitar 1 tahun yang lalu. Dari start ujungnya di Kediri sampai ke Denpasar. Nah, kenapa kok aku mau naik lagi? Jadi gini, sekarang itu kan lagi ada perpanjangan PPKM dan ada kebijakan penyekatan atau penutupan di daerah Ketapang, tepatnya di Pelabuhan Ketapang. Itu jam operasional pelabuhan dibatasi. Kalau nggak salah itu jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Itu pelabuhan ditutup untuk bis dan kendaraan pribadi, sehingga beberapa bis akhirnya merubah jadwal keberangkatannya seperti M-Trans yang Sultan ini menjadi keberangkatan pagi dari arah Malang. Dan ada juga yang berubah jadwalnya menjadi malam hari juga ada, tapi yang M-Trans Sultan ini kayaknya cuma satu-satunya ini yang dimajuin jamnya menjadi berangkat pagi sekitar jam setengah 10 pagi ini. Armada Sultan kelasnya bis M-Trans ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang telah dilengkapi dengan suspensi udara dan menggunakan bodi yang spesial juga, yaitu Avante H8 Custom by M-Trans sendiri teman-teman. Customnya apa nanti aku tunjukin. Pada awalnya ya sasis 1626 itu kan tipe suspensinya kan tipe Nero, yang artinya nggak bisa dipasangkan dengan bodi tinggi karena tuntutan kebutuhan pasar yang menginginkan bodi tinggi untuk ngejar bagasi yang di sono bisa tinggi. Akhirnya terbentuklah bodi seperti ini, yaitu Avante H8 dengan tinggi 3,8 meter, sekitar 10 cm di bawah tipe yang SHD teman-teman. Di atasnya HD juga sekitar 10 cm juga. Mercy 1626 itu merupakan sasis tipe space frame yang artinya bagasinya bisa tembus, sehingga ini bisa digunakan untuk mengangkut motor tanpa harus dipreteli teman-teman. Jadi bagasinya ini luas banget. Nah ini adalah bagian belakang dari bis M-Trans. Kalau dilihat-lihat liverinya M-Trans ini simple banget teman-teman ya, putih, ada garisnya warna merah di bawah gitu aja. Tapi elegan. Walaupun simple tapi elegan gitu loh. Bersih juga bisnya, nggak banyak aksesoris yang menempel di bodi bis ini. Oh ya teman-teman, yang menjadi perhatianku untuk bis ini yang bodi H8 ini, dari dulu ya aku perhatiin bagian roda belakang itu pasti offset atau lebih menjorok keluar dari bodi ini. Ya gak sih? Loh ya kan?
di bodi ini juga nggak lupa menerapkan ciri khas dari Avante sendiri, yaitu mukanya atau bagian depannya jenong ke depan gitu. Yuk teman-teman, kita masuk dulu ke dalam bis untuk naruh tas. Nah, ini tempatku teman-teman, di seat nomor 1B. Kita taruh. Nah ini teman-teman yang bilang custom dari M-Trans itu, yaitu dia menggunakan tangganya di samping, di tengah itu digunakan sebagai kandang macan atau tempat istirahat dari driver. Jadi drivernya ini ada dua, yang satu mengemudi dan yang satunya istirahat di bawah sini, tepat di atas kursiku. Nah ini merupakan kabin dari drivernya. Dia menggunakan sasis Mercy 1626 yang generasi ketiga, generasi terbaru. Bisa dilihat dari klasternya. Ini dashboardnya, garapan tentrem itu keren banget ya, elegan gitu. Panel-panelnya ditata rapi, cakep lah pokoknya, asli emang. Oke teman-teman, ini adalah interior dari bis M-Trans Sultan Class dengan konfigurasi seat 111 seperti ini, dengan kapasitas total itu ada 23 seat di dalam bis ini, dan semuanya seperti ini teman-teman. Ini seat ini menggunakan seat jumbo dari Rimba Kencana High Excursion yang double armrest. Lalu ada selimut bantal. Nah, selimut bantal ini nggak bisa dibawa pulang karena ini merupakan fasilitas yang ada di dalam bis M-Trans ini sendiri. Lalu juga udah tersedia, setiap seat udah disediakan air mineral ini. Seperti ini teman-teman. Keren-keren. Yang paling belakang itu nomor 9C dan 9B. 9B itu cukup longgar ya kalau dilihat. Nah seperti ini, gak berubah, malah ada upgrade peningkatan pelayanan kayaknya ini dibanding aku naik Sultan Class sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu di setiap seat itu juga tersedia charger USB dan colokan listrik seperti ini. Jadi kalau mau ngecas HP atau gadget mudah teman-teman, tinggal colokin di sini aja, nggak perlu ribet. Oh ya, nggak boleh ngecas powerbank ya di dalam bis ya, dan laptop juga nggak boleh karena berpotensi nanti akan konslet. Kita lihat bagian belakang, ini ada ruang untuk merokok atau smoking area. Di sini tertulis area smoking hanya untuk 1 orang. Dan juga tersedia toilet. Karena toiletnya warnanya merah. Toiletnya ini hanya bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja, atau nggak bisa digunakan ketika bis berhenti seperti ini. Dan hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja teman-teman. Nah karena ini berangkat pagi dan ngejar jam pelabuhan, jam kapal sekitar maghrib baru sampai di Banyuwangi, maka kita akan melewati pinggir laut di daerah Situbondo, lalu lewat Paiton masih siang, dan nanti kita akan melihat view Taman Nasional Baluran di siang hari teman-teman, naik bis semewah ini. Asli keren banget ini. Selamat datang di Premier Bus M-Trans. Kami akan menyampaikan aspek keamanan dan kenyamanan di dalam bus ini. Bus ini berjumlah 23 tempat duduk dengan konfigurasi single seat.
Kepada para penumpang yang terhormat, kami wajibkan untuk mengenakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Bagi penumpang di atas 5 tahun, diwajibkan untuk membayar tiket full. Pastikan tujuan Anda sesuai dengan tertera di dalam tiket. Diharapkan tiket jangan sampai hilang karena akan digunakan sebagai voucher makan pada saat di rumah makan. Sekitar jam 10 pagi, bis sudah masuk di ruas tol Malang Pandaan. Nantinya bis ini akan keluar di exit tol Grati, nggak sampai full mentok di Leces seperti bis-bis arah Denpasar pada umumnya. Ya karena bis ini tuh servis makannya di sekitaran daerah Tongas Probolinggo teman-teman. Di ruas tol ini, penumpang disuguhkan pemandangan yang cakep banget seperti hamparan persawahan dan seperti ini view Gunung Arjuna yang keren ini. Ditambah lagi view samping dan depan bis dengan bodi Avante ini menurutku juara banget teman-teman. Walaupun double glass tapi sekat kaca depan atau yang biasa disebut topi itu tipis dan posisinya agak ke bawah sehingga pandangan ke depan penumpang itu lebih leluasa teman-teman. Nah sekarang aku mau nunjukin nih ke teman-teman snack bis Sultan Class ini yang gak asal-asalan. Snack yang disajikan ini menurutku relatif lebih mahal dibandingkan dengan bis-bis lainnya loh. Yuk kita hitung berapa harganya berdasarkan per itemnya. Ini baru saja keluar gerbang tol Grati. Bis ini tuh keluarnya nggak mentok sampai Probolinggo Timur atau nggak sampai Leces karena bis ini tuh servis makannya di daerah Tongas di rumah makan Titin. Jam 11:04 berangkat menuju ke rumah makan Titin yang ada di Tongas. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, sesaat lagi kita akan berhenti di rumah makan. Persiapkan tiket Anda dan jangan meninggalkan barang berharga dan lainnya di dalam bus selama di rumah makan. Dan kami ucapkan selamat menikmati dan terima kasih. Ini jam 11:18 udah sampai di rumah makan Titin di daerah Tongas Probolinggo. Nah, di sini tuh bis M Trans Sultan Class akan istirahat dan juga servis makan. Kalau mau servis makan jangan lupa tiketnya dibawa ya, karena di dalam tiket ini itu ada kupon makannya teman-teman. Jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti rugi dong, kita nggak dapat makan di dalam.
ini sekarang aku masuk ke dalam rumah makan Pipin. Aku dulu untuk kesini itu kan jadwalnya jadwal reguler, yaitu masuk sini udah maghrib. Dan kala itu aku terkesan banget sama pelayanannya. Kita lihat ya, udah setahun berlalu, gimana servis makannya, masih kayak dulu atau udah berubah? Ini, Mbak. Ini apa, Mas? Ada ini apa minumnya? Es teh, es jeruk, es susu. Es susu aja. Es susu. Nggih. Ternyata pelayanannya nggak berubah, tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang mantap. Jadi waktu tukar tiket dikasih pilihan minumnya apa. Kemarin nggak salah milih apa ya, aku lupa. Sekarang aku milih es susu. Jarang-jarang loh di rumah makan bis itu pilihan menu minumannya tuh banyak. Biasanya kan minumannya cuma teh hangat atau es teh aja. Kalau ini beda, ini pilihannya minumnya banyak banget. Selain itu juga menu makanannya itu bervariasi teman-teman. Tadi ada berbagai macam olahan ayam, lalu ikan lele, ikan patin dan sebagainya. Keren banget ini asli. Gak rugi sih, harga 255.000 untuk rute Malang dan nasi. Keren banget sih ini, keren. Tadi juga snacknya juga snack mahal-mahal, bukan snack asal-asal snack ya. Oke, ini sambil nunggu minumannya diantar, aku mau makan dulu. Oke teman-teman, ini udah selesai makan dan sekarang waktu menunjukkan pukul 12:04 dan di sini tuh waktu masuk duhurnya itu jam 11.34 kalau nggak salah ya. Nah, mendingan kayaknya ini nanti sholatnya di jamaah aja deh, soalnya kan ini nanti kan langsung cus sampai ke Banyuwangi ya. Dia nggak berhenti karena ngejar jam pelabuhan, jangan sampai lebih dari jam 6, jam 7 gitu masuk pelabuhan. Jadi kan setelah itu pelabuhan tutup, buka lagi besok pagi. Nah ini teman-teman, ini juga salah satu custom dari M-Trans. Dia pintunya sliding ke depan. Karena apa? Karena di bagian sini tuh udah ada tangga. Dan ini menggunakan bodi Avante H8. Teman-teman kalau bingung bedain dari jauh H8, H9 atau H7 itu kan mirip-mirip ya. Kalau dari dimensi kan emang tingginya udah beda. Kalau H9 sama H7 itu kan teman-teman bisa bedain dari tingginya. Kalau H8 itu gimana cara bedain dari luar? Caranya sederhana teman-teman. Ini yang pasti sini. Ini ada kotak persegi nih dan agak trapesium ya. Ini di atasnya ban depan. Nah, kalau bodi Avante yang H8 itu tuh dia itu karena dia tinggi, ini lurus, garisnya lurus kotak gitu, kotak dan tingginya segini. Sedangkan kalau H7 dia kayaknya lurus juga tapi setengahnya ini, tingginya setengahnya ini. Tapi kalau yang H8 pasti dibelah tengah kayak gini, dan yang kotak depan itu agak miring ini karena ketabrak sama desain dari selendangnya teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan bingung lagi ya bedain H8, H7, H9 dari Avante Family. Yang penting selamat Pak. Nah, aku barusan ngobrol sama krunya, ternyata masuk Banyuwangi diusahakan jangan sampai gelap teman-teman, karena itu kan juga bis yang atau kendaraan lain yang antri di Denpasar menuju Denpasar itu kan juga banyak ya, menuju ke Pulau Bali. Jadi setidaknya harus jam 6 udah ada di Pelabuhan Ketapang, karena juga di dalam kapal pun juga dibatasi. Kalau nggak salah satu kapal itu cuma isi 3 bis aja, jadi nggak bisa langsung masuk banyak gitu. Ya kayak ginilah kalau PPKM.
aturannya dibatasin kanan kiri atas bawah. Apa? Jangan mana pun ini. Pulau Banyuwangi. Masih belum komplit vaksin sama rapid. Rapid itu. Kita baru saja ngelewatin rumah makan Bromo Asri. Nah, rumah makan Bromo Asri ini dulu waktu aku sering ikut studi tour ke mana, ke Bali, ikut beberapa kali, itu servis makan atau makan istilahnya di situ teman-teman. Itu khusus bis wisata. Tapi kalau nggak salah ada bis akap deh yang masuk situ. Kalau nggak salah Gunung Harta yang dari arah barat menuju ke Bali, yang startnya dari Tulungagung sama Malang kalau nggak salah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video part 1 trip report naik M-Trans Sultan Class angkatan pagi. Di part selanjutnya akan menyajikan keindahan jalur antara Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi di siang hari. Yang biasanya kalau di jam reguler, bis ini tuh lewat jalur yang indah ini pas malam hari alias gelap gak kelihatan apa-apa. Part kedua akan tayang sehari setelah video part 1 ini tayang. Untuk itu jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.